Sampailah kita di pendekatan influence menggunakan power yang indirect. Saya ingatkan lagi dari video sebelumnya bahwa indirect ini artinya kita menginfluence menggunakan power, tapi tidak kita lakukan secara langsung ke orangnya, melainkan melalui tangan-tangan lain, ya teman-teman. Ada dua cara untuk membangun influence berbasis power melalui tangan-tangan lain, ya, indirect. Pertama, ada yang pakai cara face to face, ada yang pakai cara sistem prosedur, rule, dan sebagainya. Kita bahas satu-satu di video ini. Jadi gini teman-teman, kadang-kadang kita itu dibatasi dengan jarak, dibatasi dengan birokrasi, dibatasi dengan kepentingan yang nggak bisa kita tembus, ya, sehingga kita itu punya dependensi terhadap satu pihak, tapi kita nggak bisa melakukan influence langsung ke dia karena mungkin mental, bisa jadi mungkin mental, udah mental semuanya, nggak bisa. Atau kita ditutup jalur komunikasinya ke orang itu, tertutup banget, udah mengakses orang itu nggak bisa. Atau mungkin pihak yang kita punya dependensi itu terlalu banyak, satu tim, bukan satu orang, satu tim yang mereka itu di satu wilayah bareng dan sama-sama kita itu punya dependensi ke mereka semua, sehingga kalau kita satu-satu gitu ya, kita influence satu-satu, wah berat banget. Sedangkan kita juga punya pekerjaan, kita punya agenda. Lantas gimana caranya kita bisa mengandalkan juga yang indirect? Kita menginfluence tanpa harus interaksi langsung, gitu kira-kira. Tapi saya ingatkan dulu, yang indirect ini bukan berarti dia membuat kita meninggalkan yang direct. Artinya indirect ini akan lebih bagus, lebih efektif kalau kita tetap sebisa mungkin mengupayakan yang direct. Yang direct sudah kita bahas di 2 video sebelumnya, ya. Lalu bagaimana caranya kita melakukan influence menggunakan power dengan pendekatan yang indirect? Pertama adalah face to face. Nah, face to face itu kita menggunakan manusia. Kita menggunakan manusia. Misalnya, kita punya dependensi terhadap satu pihak. Sebut saja si Z. Ya, si Z ini orang nih, ya. Tapi kita gagal ke dia. Udah mental semua. Maka kita menggunakan bosnya dia, menggunakan pihak-pihak yang dia punya dependensi. Misalnya si Z ini punya dependensi terhadap satu pihak, maka kita menggunakan pihak itu untuk bisa menginfluence si Z tadi. Nah, nanti bagaimana menginfluence pihak yang tadi nih? Kita bisa menggunakan cara-cara yang direct, ya. Kita bisa gunakan relationship, kita bisa gunakan information, kita bisa gunakan resources, terserah. Pakai metode yang sebelumnya sudah kita bahas. Jadi di sini mental nih, maka dia punya dependensi ke siapa? Ke sono toh. Di sini ke orang ini, ke pihak ini, kita mesti menggunakan direct, ya, pendekatan direct influence supaya dia mau mendukung kita dan turut menginfluence si Z tadi. Jangan cuma mengandalkan satu. Dia punya dependensi kepada siapa lagi? Oh, kepada ini nih, orang ini nih, orang ini nih. Ya, kita deketin lagi orang ini, pihak ini. Pakai metode direct tadi. Mau pakai relationship boleh, mau pakai information boleh, mau pakai apa tadi? Resources boleh, nggak apa-apa. Gitu terus. Itu cara face to face, ya. Dan ini sangat kompleks, time consuming juga. Jadi siap-siap, drawbacksnya di situ. Drawbacksnya di situ.
uh, sangat time consuming, expensive, dan kompleks. Ini semakin menguatkan betapa membangun power itu harus berpikir dalam kacamata investasi. Itu kita bangun power sekarang bukan untuk dipetik sekarang, tapi begitu si Z tadi ternyata pihak ini mendukung kita, pihak itu mendukung kita, pihak sono mendukung kita, udah nggak berkutik dia, bisa kita influence. Itu cara yang face to face. Sedangkan kalau cara sistem prosedur, rule ya dan sebagainya, ini kita bicara di tingkat sistem organisasi ya. Artinya apa? Kita menginfluence si, taruhlah tetap si Z ya. Kita menginfluence si Z ini lewat perubahan aturan, lewat perubahan sistem, perubahan kebijakan yang akhirnya memaksa si Z ini mau nurutin yang kita inginkan. Tentu drawback-nya apa? Kita itu untuk melakukan indirect influence pakai cara yang sistem prosedur, rule dan sebagainya ini pasti butuh kekuasaan. Ya. Jadi ini tidak bisa kita lakukan secara langsung kalau kita nggak punya kuasa. Oke? Kalau kita punya kuasa, kita lakukan. Lantas kalau kita butuh melakukannya tapi kita nggak punya kuasa, kita harus melakukan deal-dealan dengan yang berkuasa untuk mengubah sistem, mengubah aturan sehingga memaksa si Z ini mau ngikutin kita. Saya kasih contoh yang sistem prosedur dan sebagainya ya. Misalnya kita pengen si Z ini pindah ruangan, ya, karena dia akan lebih produktif kalau pindah ruangan. Tapi dia nggak mau nih si Z. Ya. Maka dengan posisi kita atau deal-dealan kita dengan yang punya posisi, kita pindahin AC ruangannya si Z ini ke ruangan yang kita inginkan. Gara-gara AC-nya kita pindah, si Z ini nggak nyaman. Ya udah deh, terpaksa saya pindah ke sana karena AC-nya dipindahin. Nah ini contoh aplikasinya ya. Jadi kita bahkan nggak perlu interaksi langsung dengan si Z. Dengan aturan atau kita dengan deal-dealan dengan orang yang punya kuasa, pindahin AC-nya. Pindahin AC-nya. Nah itu contoh kecil. Bisa dibayangkan untuk contoh-contoh yang lebih besar dan kompleks ya teman-teman. Jadi ini sangat efektif. Dengan satu resiko drawbacks adalah kita nggak bisa melakukannya tanpa punya kekuasaan. Dan kalau kita masih butuh melakukannya, kita harus deal-dealan dengan yang punya kuasa. Dan tentunya deal-dealan dengan yang punya kuasa itu akan punya resiko tersendiri yang harus bisa kita tanggung. Tapi tujuan kita untuk menginfluence si Z terpenuhi. Ya. Itu yang bisa kita lakukan. Jadi indirect bisa dilakukan saat kita sudah mental dengan direct, atau memang kita nggak punya akses ke direct, atau kita dipersulit untuk punya akses ke direct, gunakan indirect. Saya Surya Kristanda, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.